Oke, Bapak Ibu, kita sudah kedatangan Bu Dian Hardianti. Saya sebelum masuk ke Bu Dian, coba cek suara Bu Dian. Halo Bu Dian. Oke, cek-cek. Jelas? Oke, suaranya jelas. Alhamdulillah. Sehat Jelas ya ya. Bu Dian? Alhamdulillah. Hari ini kita mau sharing ilmu nih Bu Dian dengan teman-teman semua, terutama di penelitian kualitatif. Insya Allah. Insya Allah luar biasa Bu Dian ini. Berbagi, ini berbagi pure berbagi nih Bapak Ibu. Saya undang beliau ini dan luar biasa. Kita akan belajar bersama dengan Bu Dian. Bu Dian, apakah Ibu udah siap? Ya, insya Allah sudah. Insya Allah, oke. Mungkin Bapak Ibu tidak berlama-lama karena ini sudah hampir 15 menit waktu terlewat. Nanti sayang jika saya terus karena yang kita tunggu-tunggu ini Bu Dian. Oke, kepada Bu Dian kami persilakan monggo Bu. Oke, ntar kita share. Belum ya, sebentar. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat Warahmatullahi pagi, Mas. wabarakatuh. Iya. Ini sebelumnya mohon maaf tadi ada yang di chat ya. Kenapa ya gambar Ibu Dian goyang-goyang? Sebenarnya saya ini sambil nidurin bayi. Jadi ya kalau masih goyang-goyang mohon dimaklumi ya. Semoga tidak mengganggu konsentrasi Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan baru punya baby umur 2 bulan dan masih ketempelan. Jadi kalau ditaruh takutnya bentar sebentar bangun gitu. Jadi mohon izin kalau sambil joget-joget. Baik, saya menyapa dulu ini Pak Agung dan tim ya. Sudah apa semua timnya. Terima kasih sudah eh, mempercayakan kepada saya dan qadarullah kita dipertemukan gitu ya di jalur yang tak diduga sehingga kita bisa bersilaturahmi di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memenuhi ya target gitu, yang diharapkan dari tim Glo sendiri. Dan kemudian saya juga menyapa ini semua peserta luar biasa. Ada 700.000 ini ya. Dari seluruh Indonesia ini Pak Agung ya. Boleh dong saya ini memantau dulu dari Sulawesi ada nih kayak Sulawesi ini. Boleh kasih jempol atau emot lainnya dari Sulawesi ada karena kan ini dimudahkan ya kita kalau online itu bisa ikut kapan saja dan di mana saja. Oke, kemudian dari Sumatera. Mana nih suaranya Sumatera? Apakah ada dari Sumatera? Sumatera. Kalimantan. Nah, ini Kalimantan bersama dengan saya ini. Di pulau yang sama kita di Kalimantan. Kemudian kalau Jawa mah nggak usah ditanya Pak ya biasanya minatnya banyak ya. Oke, baik. Papua, apakah mungkin ada wilayah timur, NTT, NTB? Oke. Alhamdulillah. Semoga di sini kita bisa berbagi ya. Oke, ini saya beri judul belajar bersama. Seperti yang disampaikan Pak Agung tadi ya. Awalnya di flyer itu ahli kualitatif gitu. Itu hoak ya. Makanya saya minta dihapus karena sebenarnya Saya masih belajar juga dan tidak sendiri juga kita sama-sama dengan teman-teman yang lain dengan tim gitu ya. Alhamdulillah ya juga qadarullah juga gitu ya dipermudah bukan dipermudah sih ya untuk Scopus ini ya tetap dengan perjuangan tuh maksudnya dipermudah semangatnya dipermudah motivasinya semangatnya untuk terus tidak down gitu tidak putus asa gitu nah ini sebagai pembuka Bapak Ibu ya karena kalau kita mau berkenalan dengan Scopus kita harus menyiapkan mental dulu ini eh, tidak mungkin sekali langsung gitu ya. Jadi kalau mungkin yang sudah pernah submit di reject, ya sudah mengerti rasanya lah ya. Tapi kalau yang mungkin akan baru belajar misalnya, itu nggak apa-apa, siap-siap aja gitu. Karena itulah proses belajarnya.
Makanya kalau di S3 itu kan ada ya doktor by riset ya. Itu kan syaratnya Scopus. Nah, itu karena memang ketika kita submit di jurnal itu kita benar-benar belajar dari reviewer gitu. Mereka itu banyak sekali memberikan masukan, saran yang justru dari situ kita belajar sebenarnya. Jujur ketika kita kuliah misalnya ya, mata kuliah medpen gitu. Nah, itu nggak apa ya nggak membekas gitu. Tapi kalau ketika praktek langsung gitu ya, mengerjakan langsung, ada reviewnya dan biasanya 4 sampai 5 reviewernya itu. Jadi benar-benar kita tuh bagaimana belajar dari arahan-arahan para reviewer gitu. Nah, jadi mungkin di sini sedikit pemantik ya bahwa kalau mau masuk ke Scopus gitu, kita harus siapkan motivasi kita dulu supaya benar-benar ya jangan mudah down gitu. Nggak apa, namanya penolakan tuh pasti ada dan ditolak itu bukan juga belum tentu itu jelek gitu atau nggak sesuai. Bisa aja juga kita belum menemukan outlet yang tepat, nah, atau jurnal yang tepat. Jadi bisa aja kita coba lagi ke tempat lain, coba lagi ke jurnal lain. Nah, itu seperti itu. Mungkin ini sedikit pengantar. Ya, di sini saya tuliskan fenomenologi ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa fenomenologi? Ya ini kebanyakan yang sudah publish ini. Jadi memang rasanya pengalamannya di sini gitu. Cuma nanti secara basic sebenarnya apa yang ada di sini itu bisa aja diterapkan di metode kuali yang lainnya. Cuma ini ya based on experience-nya di fenomenologi. Oke, kita next. Iya, kata Pak Agung juga ini ya, banyak yang request lama gitu ya. Pak Agung juga sempat tanya Iya, ke saya, eh, bisa ya Bu, kuali gitu, nembus Scopus gitu ya. Sebenarnya bukan masalah metode ya, bukan masalah kuali kuanti, tapi lebih kepada kualitas risetnya aja. Jadi eh, mau Scopus, terus Q1 misalnya ya, kemudian gratis lagi, itu bukan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Makanya di sini saya tulis publishable ya. Jadi itu sangat mungkin. Ya. Jadi awalnya kita membayangkan Scopus itu mahal gitu ya, Scopus itu perlu uang gitu. Ya emang perlu ya buat macam-macam lain sebagainya. Cuma maksudnya di sini kita bisa pilih yang tidak berbayar gitu. Nah, tapi tadi syaratnya kita butuh sesuatu yang berkualitas, yang itu layak dikonsumsi secara internasional. Nah, jadi eh, tadi tidak salah juga mungkin riset kita. Cuma tadi kita butuh sesuatu yang lebih layak untuk dibaca secara internasional. Apalagi yang gratis itu ya, kebanyakan reviewernya itu benar-benar detail. Jadi mungkin agak beda dengan yang berbayar ya. Menurut ya, pernah sekali yang berbayar ya. Nah itu kalau yang gratis itu mereka tuh kayak detail banget gitu. Memberikan review aja banyak, 4 5 orang. Jadi memang mungkin perlu effort gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini sedikit tadi ya fenomenologi. Jadi sekali lagi, menurut pengalaman kita, kenapa fenomenologi ini, kalau saya pribadi ya, enaknya itu kan base-nya wawancara gitu kan ya. Eh, eh, ya nggak perlu banget yang observasi mendalam seperti etnografi misalnya ya. Jadi kalau kita punya relasi, punya link, yang kita bisa mudah untuk dialog, fenomenologi sangat membantu Bapak Ibu. Membantu bagi kita yang terbatas dari segi dana gitu ya. Jadi dan kebanyakan ini kan yang saya artikelkan ini dari hasil hibah misalnya kan. Nah, dari hasil hibah itu kan kita bisa pecah-pecah. Nah, cuma kan ketika memecah-mecah tadi kita masih butuh data tambahan lagi. Nah, disitulah kita butuh relasi ya. Kalau kita punya kenalan guru misalnya atau siapa, kita bisa kontak-kontak atau kita sebar angket dulu. Tapi angket di sini bukan berarti kuanti ya. Angketnya terbuka. Nanti kita lihat mana yang jawabannya misalnya agak bisa digali lebih dalam, itu bisa kita hubungi lebih lanjut. Nah, jadi itulah kelebihan fenomenologi ya, karena dia kan basicnya adalah pengalaman ya, pengalaman individu. Jadi kita harus benar-benar mengorek gitu ya, menggali apa yang dirasakan selama ini oleh individu tersebut. Jadi mungkin eh, izin kalau saya fokusnya ke fenomenologi, walaupun secara basic mirip-mirip aja diterapkan di metode yang lain. Nah, cuma kita nggak bahas mapnya Bapak Ibu ya. Ya Pak Agung ya, kita nggak bahas MedPen, nggak bahas metodologi secara detail. Tapi karena judulnya tips and trick tadi ya, tips and trick tembus Scopus, maka berarti
lebih ke situ. Apa sih? Nah, ini judulnya Cara Editor Q1 Membaca Artikel. Nah, langsung ini digenjot Q1 aja. Biar yang susah duluan gitu kan. Ya, boleh kalau ada istilah ya, analoginya misalnya kita mau berkunjung nih ke rumah calon mertua. Nah, kalau kita nggak ada persiapan gitu ya, nggak mungkin ya diterima ya. Ya paling nggak buat bahan basa-basi ya, bahan ngobrol. Kita kudu kenal ya, kudu kenal dulu sama calon mertua gitu ya. Nah, sama dengan Scopus. Penting bagi kita memahami bagaimana cara editor membaca artikel kita. Jadi nggak dia baca full gitu ya, dia baca sampai selesai gitu. Ada poin-poin penting yang dinotis oleh editor. Jadi ketika membaca sekilas, itu mereka udah bisa menemukan gitu. Ini kira-kira gapnya di mana. Pernah kami baru submit langsung ditolak gitu karena ya editor langsung memberikan sarannya gitu ya. Ini tidak sesuai, ini tidak menarik. Itu juga pernah seperti itu. Jadi maka kita harus pastikan, sebentar ya Bapak Ibu, bilang sama Abah. Kita harus pastikan kita mengerti cara editor membaca artikel. Nah, jadi ini poin-poinnya Bapak Ibu. Problem sudah jelas ya, kalau problem kita semua sudah sama-sama tahu dalam kita melakukan penelitian, jelas harus ada masalah gitu ya. Masalah yang layak untuk diteliti. Nah, kemudian gap. Nah, research gap ini juga kita sudah sama-sama tahu juga bahwa apa yang akan kita teliti ini belum terjawab gitu ya. Apa sih yang belum gitu ya, yang membedakan misalnya. Jadi eh, kita bisa lihat literatur terdahulu, kita bisa melihat penelitian terdahulu. Nah, di sini ada jenis-jenisnya gap itu ya, secara empiris. Empiris itu kan misalnya sudah diterapkan di sini misalnya, tapi di sini belum. Itu kan empiris juga ya. Sudah diterapkan di sini, tapi di sini belum. Ada literatur yang menyebutkan seperti ini, ada yang seperti ini. Secara empiris. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, editor itu eh, kurang tertarik kalau hanya empiris. Ini contohnya gap yang masih lemah. Beberapa masih sedikit ya, few studies, masih sedikit penelitian yang mengeksplor tentang pengalaman pengembangan profesional guru RA khususnya ya di Indonesia. Nah, ini kan masih hanya gapnya geografis aja gitu. Tidak ada ketegangan teoritis. Maksudnya gini, ketika kita sodorkan ini ke ranah internasional, editor akan melihat apa manfaatnya buat kami gitu. Ini kan hanya bercerita gitu. Cerita tentang pengalaman pengembangan profesional guru di Indonesia gitu kan. Nah, apa kontribusinya? Jadi seperti itu aku ini nggak salah kan? Secara metode ya benar aja gitu kan. Dan sudah ada gapnya. Habis pas sama udah. Mungkin. Sudah ada gapnya. Jadi nggak salah. Hanya editor akan melihat kan dari sekian banyak artikel yang masuk ke jurnal mereka, tentu mereka akan memilah yang lebih banyak kontribusinya. Nah, maka kalau hanya cerita di Indonesia begitu saja kita memaparkan, ya mungkin mereka tidak mempertimbangkan untuk meneruskan ke reviewer gitu. Karena ya apa untungnya buat kami gitu ya. Apa untungnya buat skala internasional gitu. Nah, itu contoh yang lemah. Tapi sekali lagi ya bukan salah ya. Lemah. Artinya mungkin editor kurang melirik gitu. Nah, jadi seperti apa kira-kira gap yang bisa membuat artikel kita itu dibikin jatuh cinta gitu ya editornya. Nah, ini kita bisa tingkatkan gap secara konseptual dan teoritis. Kalau metodologis ya secara udah umum ya. Jadi mungkin yang sudah ada diteliti secara kuanti, yang kuali belum pernah atau sudah belum pernah juga. Nah, tapi ini kita naikkan ke level konseptual dan teoritis. Nah, seperti apa kira-kira? Oke, mari kita lanjut. Oke. Nah, ini dia fenomena versus topik. Karena fenomenologi, maka kita fokusnya pada fenomena ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini mungkin ya, peneliti kualitatif itu harus orang-orang yang menguasai, orang-orang yang punya
apa ya, ketertarikan di bidang tersebut. Karena apa? Karena dia harus punya insight yang cukup gitu ya untuk memahami fenomena itu. Jadi tidak hanya sekedar kita menyodorkan topik atau tema, tapi bagaimana peneliti fenomenologi itu akan melihat fenomena yang terjadi, kemudian baru dia gali datanya, dianalisis. Nah, ini contoh. putra Apakah putri kita bisa Bapak Ibu mencontohkan seperti sekalian. apa sih gap yang lebih kuat yang tadi katanya secara teoritis gitu ya. Nah, jadi misalnya eh, kita punya pandangan ya seperti ini kurikulum merdeka. Nah, ada fenomena misalnya dalam penerapannya masih banyak simpang siur gitu kan. Guru banyak kesusahan, minimnya pelatihan. Kita melihat fenomena itu di lapangan. Nah, sehingga bagaimana agar gap ini bisa lebih kuat. Nah, kita harus ke teori dulu. Jadi teori tapi bukan untuk penghias introduction misalnya. Tapi teori memang benar digunakan untuk melihat melihat eh, fenomena yang sedang mau kita gali. Nah, ini agak bagaimana ya? Jadi emang di sini nih ruhnya nih. Biasanya membuat editor tertarik. Jadi misalnya fenomenanya tadi sudah ya guru mengalami kesulitan dalam penerapan kurikulum gitu. Nah, jadi kita harus menentukan nih question ratio-nya. Nah, ini yang penting. Kalau fenomena ini kan banyak fenomena misalnya. Dalam satu topik gini ya, dalam satu topik kurikulum merdeka misalnya, itu akan banyak muncul fenomena-fenomena. Tinggal kita mau mengambil atau fokus pada poin apa? Karena ini berkaitan dengan nanti question risetnya. Nah, jadi kita butuh teori nanti, butuh teori untuk menguatkan kita menganalisis, melihat lebih jauh fenomena yang sudah kita temukan tadi datanya misalnya. Nah, jadi mungkin kalau bisa dicontohkan misalnya ya fenomena ini kita lihat hubungannya dengan teori tadi ya, supaya gap ini lebih kuat. Nah, jadi di awal kita harus menentukan teori apa yang akan kita pilih agar fenomena ini bisa dibaca dengan benar. Misal, kita mau memotret gunung. Gunung ini ibarat fenomena ya. Nah, tergantung si pemotret maunya pemandangan secara keseluruhan atau nanti dari bawah saja ya, atau mau mengambil bagian atas. Nah, ketika peneliti menentukan itu, kita bisa menentukan question ratio tadi kan. Kemudian, lensa apa yang mau kita pakai? Nanti kan nggak sama. Supaya hasilnya optimal ya. Walaupun semua lensa bisa dipakai, tapi kan tentu beda. Kalau kita mau melihat pemandangan secara umum, kita terlihat semua gunung itu, maka gunakan lensa apa? Itu kan beda-beda ya. Ini yang fotografi mungkin yang ahlinya. Kalau mau lihat puncaknya saja, bagaimana supaya puncak ini terlihat tersorot gitu ya dengan jelas, pakai lensa apa? Nah, kemudian kalau mau mengambil bagian atas dari atas, pakai drone, tentu ya pakai drone. Nah, itu contoh kita mengambil teori untuk membaca fenomena. Nah, ini perlu dipelajari memang. Jadi bisa aja sekarang kan canggih ya, kita bisa minta bantu ChatGPT, misal untuk kira-kira teori apa yang bisa membantu memframing fenomena ini. Nah, jadi kemudian nanti akhirnya akan muncullah di situ gap yang kuat. Nah, walaupun di awal kita belum ini ya, di awal kita belum menentukan misalnya apa temuan kita. Tapi kan artikel ditulis setelah kan, setelah selesai kita menganalisis. Nah, sehingga hasil analisis nanti akan terlihat. Oh, ternyata hasil temuan kita ini mendukung, memperluas teori A misalnya. Atau justru menolak teori A. Nah, itu nanti akan menjadi gap yang kuat. Di sini kita menjelaskan nanti. Jadi gap yang kuat ini dituliskan di dalam artikel yang menunjukkan keterbatasan penjelasan teori yang ada. Nah, jadi eh, itu dimunculkan gitu ya di dalam artikel kita. Nah, ini contohnya ya. Kalau di sini ada contohnya literatur transformative learning. Nah, ini kan
teori yang menyatakan ini teori belajar ya, yang belajar orang dewasa bahwa transformasi itu terjadi ketika ada eh, disorienting dilema. Nah, jadi ketika ada suatu pemicu ya, peristiwa besar yang membuat dia itu berpikir, merubah pola pikirnya, ya berubah gitu ya. Nah, itu namanya transformative learning. Tapi ternyata ini kita pakai untuk menganalisis misalnya topik kita tadi kurikulum merdeka misal. Fenomenanya adalah bagaimana guru bisa beradaptasi misal dengan perubahan dalam kurikulum merdeka. Maka kita pakai teori ini misalnya. Nanti ketika kita sudah menemukan temuan kita, nah baru kita gunakan teori tadi untuk memframing. Apakah temuan kita sejalan dengan teori ini? Ketika itu sama atau mungkin bisa memperluas teori, ya kita sampaikan di situ bahwa gap dalam penelitian ini kita akan memperluas teori. Jadi ada bagian lebih detail saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi ini ya penting sekali kita memahami gap tadi. Nomor dua setelah problem ya. Kalau problem mungkin ada kan bagaimana gap yang lebih kuat gitu ya. Gap yang lebih bisa dilirik oleh editor. Oke, saya lanjut. Nah, sambungannya mencari puzzle. Nah, ini menarik juga ini ya. Puzzle, apa ya Bapak Ibu ya puzzle ya? Puzzle itu kan kepingan ya. Kepingan-kepingan permainan. Jadi, kenapa dinamakan puzzle? Ini karena kita harus bisa mencari celah sisi kosong atau kontradiksi atau paradoksnya dari fenomena tadi yang tidak sesuai dengan asumsi awal. Jadi misal ya, mungkin saya gunakan banyak analogi ini ya. Nggak tahu analoginya benar apa enggak ya. Mohon nanti kalau ada yang berkenan boleh dikoreksi ya, kita akan belajar bersama. Ya misalnya kita seorang detektif ingin memecahkan kasus gitu kan. Tentu kita udah punya bayangan sebelumnya ya. Tidak tangan kosong. Ketika masuk ke dalam kasus itu kita nggak tangan kosong, kita sudah punya praduga gitu kan. Oh, sepertinya ini nih. Nah, jadi seperti itu. Makanya tadi di awal disampaikan bahwa peneliti harus menguasai dan punya apa ya, ketertarikan pada bidang itu. Punya dengan guru misalnya ya, kalau dia pendidikan dengan guru, maka dia akan sering kan berdialog, berdiskusi sehingga dia sudah punya bayangan, asumsi. Nah, sehingga kita anggap itu Jadilah, puzzle. Kandidat puzzle gitu ya. eh, Kandidat yang menjadi saya puzzle. jadi Bahwa, oh, keracunan. kurikulum merdeka itu seharusnya bisa membuat guru lebih otonom. Kurikulum merdeka itu seharusnya lebih membuat bahagia misalnya ya, karena merdeka gitu kan. Nah, tapi dari hasil dialog kita, observasi kita, kok tidak seperti itu gitu. Ya, padahal tingkat adopsinya kurikulum merdeka ini tinggi aja gitu kan. Hampir semua sekolah menerapkan kan. Nah, tapi kok tidak ada yang berubah dari sistem pembelajarannya. Jadi mungkin adopsi secara ini aja ya, secara simbolis gitu. Secara simbolis. Nah, jadi itu menjadi kandidat puzzle. Nah, memang puzzle ini akan dipertajam setelah nanti kita hasil akhir, setelah analisis. Cuma sebelum kita mengambil data, kita udah punya ini kandidat puzzle tadi. Dari hasil tadi ya, diskusi, dialog, ya atau mungkin riset terdahulu. Nah, ini bisa menjadi kepingan puzzle yang akan kita pecahkan nanti. Ya, seperti itu ya. Jadi ini juga penting untuk disampaikan di dalam artikel. Jadi bagaimana editor akan melihat, oh penting ini gitu kan. Oh dijawablah seperti itu. Aktor pemainnya ya atau guru. Nah, jadi maksudnya kan ini ada kontradiksi ya. Bagaimana kebijakan sudah dibuat nih, tapi kok yang kita lihat guru melaksanakan gitu kan, tapi mendefinisikan ulang gitu dengan kemampuan mereka misalnya. Nah, kenapa ini? Itu kan perlu
dijawab. Itu namanya kepingan puzzle tadi. Seharusnya kan ada kebijakan, kita tinggal terapkan gitu kan, karena guru itu sebagai implementator. Tapi yang terjadi di lapangan, kebijakan itu bergeser sedikit misalnya. Khususnya kalau saya kan ini PAUD ya, khususnya di guru-guru RA misalnya. Kenapa nih ketika saya berdialog ini sedikit bergeser gitu. Nah, ini mungkin template yang bisa dipakai untuk setiap topik. Nah, nyambung yang tadi ya. Asumsinya, jadi apa yang sudah kita yakini dengan literatur itu ya, dengan teori itu. Jadi tadi ya, untuk mendapatkan puzzle juga misalnya. Kemudian apa temuan lapangannya nanti. Nah, di sini kita cari apa poin yang tidak sesuai dengan asumsi tersebut. Nah, teorinya begini nih, temuannya seperti ini nih. Kenapa bertentangan misalnya? Kenapa fenomena itu berkontradiksi? Kenapa bisa terjadi? Nah, jadi kenapa itu atau bagaimana nah, itu yang membuat menarik sebenarnya dari fenomenologi ini. Kemudian akan lahirlah sebuah kontribusi. Apa konsep atau penjelasan baru yang mungkin muncul. Dan baru di sini nggak juga seperti ganda teori gitu ya kita menemukan teori baru tidak. Jadi tadi dengan teori yang kita pakai, apakah itu memperluas pemaknaannya atau justru menambah misalnya, atau menentang misalnya. Jadi tidak mesti yang teori baru nggak mesti ya, jadi jangan salah paham. Di sini bagaimana kemampuan peneliti aja menggunakan teori tadi. Nah, jadi ini template ini bisa kita jadikan panduan untuk menulis nanti artikelnya. Oke, kalau saya kecepatan bisa dinotis ya Pak Agung. Saya agak cepat emang kalau ngomongnya. Nah, sekarang kita ke research and questionnya. Jadi ini kembalinya tadi kepada fenomena apa yang mau kita fokuskan. Jadi jangan salah research ya, jangan salah pertanyaan gitu. Jadi kalau tadi fenomena yang mau kita teliti adalah mengapa guru PAUD bisa bertahan atau bagaimana mereka bisa menerapkan gitu ya, padahal minim pelatihan misalnya. Ini yang di pedalaman misalnya kan ya kayak kurikulum ini kan gonta-ganti gitu kan. Nah, bagaimana guru-guru yang di pedalaman ini bisa survive misalnya, bisa bertahan. Nah, itu kan berarti bagaimana ya. Maka di sini kita fokuskan bagaimana pengalaman proses pembentukan terjadi. Nah, sehingga nanti berkaitan dengan research question-nya. Ini contoh ketika menjadi peneliti kualitatif, tidak bisa kita bertanyanya hanya yes or no question gitu ya, tapi harus jawaban terbuka gitu. Ya mungkin untuk di awal bisa ya, apakah Anda mengalami kesulitan? Oke, apa baru kita lanjut. Jadi ya di sini biasanya kendala dari kualitatif. Kita kekurangan bahan untuk mengeksplor ya. Karena kan kalau responden itu ditanya tuh dia agak pasif biasanya ya. Apalagi kalau tidak bertemu langsung istilahnya. Kadang kita tanya apa dia jawabnya kan singkat-singkat aja. Ya nggak bisa misalnya udah. Nah, di sini perlu ketajaman dari peneliti agar yang kita gali ini bisa didapat gitu. Makanya tadi kembalinya ke teori. Kenapa tadi kita butuh teori di awal? Ya untuk mengarahkan tadi. Teorinya juga harus sesuai dengan research questionnya tadi. Nanti di selanjutnya akan kita bahas. Jadi jangan sampai hanya bertanya pada level apakah. Karena ketika dijawab iya atau tidak, ya selesai gitu kan. Datanya terlalu dangkal. Tapi pertanyaan itu seperti ini. Bisakah eh, Bapak Ibu menceritakan gitu. Ketika ada perubahan kurikulum, apakah itu mengubah cara Anda bekerja? Oh iya, bla 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 bla. Nah, itu kan berlanjut ya. Nah, bagaimana? Bla 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 bla. Disitulah justru kepingan-kepingan tadi akan terjawab sebenarnya. Tapi kadang di situ kendalanya. Kita terbatas gitu ya untuk melakukan dialog itu. Oke, jadi ini juga penting diperhatikan tentang research questionnya. Itu dibangun di awal ya ketika akan melakukan penelitian kualitatif. Nah, kemudian ini theoretical framework. Jadi mungkin kalau yang
biasa kita gunakan kan, misalnya topiknya kurikulum merdeka gitu ya. Maka kita cari teori tentang kurikulum misalnya. Nah, itu kan belum ke Oke. fenomena, masih Iya. topik. Jadi kita ke fenomenanya. Tadi research questionnya apa? Jadi teori ini sebagai lensa interpretasi, bukan list konsep. Jadi bagaimana kita memilih teori ini agar bisa menjadi lensa. Tadi ya yang saya ilustrasikan kita ingin Nah, jadi bisa aja satu peneliti dengan fenomena dua peneliti dengan fenomena yang sama menghasilkan hasil yang berbeda. Karena apa? Karena fokusnya berbeda. Karena fokusnya berbeda, sehingga pertanyaan penelitiannya berbeda, sehingga cara dia menganalisis juga berbeda, maka akan punya juga hasil yang berbeda. Nah, jadi di sini perlu dibangun benar-benar di awal apa teori yang akan kita pakai untuk membangun, misalnya. Jadi sekali lagi di sini teori fungsinya untuk menginterpretasi hasil-hasil temuan kita, bukannya sebagai daftar konsep, misalnya kurikulum merdeka tadi ya, maka tentang kurikulum misalnya, apa itu kurikulum, Eh, apa itu komponen kurikulum, nah, bukan itu karena masih topik. Nah, jadi dan juga dia tidak hanya sebagai penghias introduction di artikel ya, tapi untuk membaca fenomena. Nah, biasanya ada satu teori utama sesuai tadi research questionnya ya, apa yang paling difokuskan. Nanti bisa didukung oleh satu dua teori lainnya. Nah, mungkin nanti bisa lanjut ditanya jawab ya Bapak Ibu ya untuk theoretical framework ini. Jadi ya memang eh, susah-susah gampang ya, karena ini harus action langsung. Kalau hanya mendengar teori seperti ini mungkin ya iya aja ya, oh oh gitu ya. Tapi ketika praktek baru berasa gitu. Nah misalnya pertanyaan penelitian kita mengapa mengapa guru PAUD tadi bisa bertahan? Kira-kira teori apa yang cocok gitu ya? Teori apa yang cocok untuk menginterpretasi kemampuan bertahan tadi misalnya. Nah, nanti kan mungkin ada teori motivasi, mungkin ada teori yang tadi transformative learning, mungkin ada teori sense making. Nah, itu bisa kita pilih nanti yang sesuai dengan fenomena yang kita fokuskan. Dan sekali lagi ini kita bisa minta bantu ChatGPT ya. Kita sudah sangat dimudahkan dan tapi jangan telan mentah-mentah juga ya. Kita saring ketika ChatGPT yang memberikan saran misalnya, oh cocoknya harus dengan ini, dengan data ini, dengan teori ini. Coba kita cek lagi seperti apa bunyi teori tersebut. Oke. Lanjut Pak Agung? Atau Lanjut, Bu. lanjut dulu ya? Oke. Siap. Iya, ketika tadi sudah kita paparkan sedikit ya tentang hal-hal apa yang membuat editor itu bisa melirik. Nah, ya tadi balik lagi ya. Walaupun kadang juga udah bagus nih artikelnya, tapi tetap aja ditolak. Mungkin belum menemukan outlet yang tepat, jadi cari terus. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis. Nah, ini sedikit merambah ke metode sebenarnya ya, metode penelitian, tapi hanya sedikit. Jadi bagaimana sih menganalisis nanti data temuan fenomena yang kita cari tadi. Jadi kalau di kualitatif, kurang lebih sama ya, seperti ini polanya. Walaupun ini fokusnya di fenomenologi, pengkodingan dulu pengkodingan dulu. Jadi memberikan apa tabel-tabel, label konseptual awal pada potongan hasil-hasil wawancara itu. Teks transkrip murni, murni ya. Jadi artinya benar-benar itu hasil wawancara masih. Jadi kita codingkan itu ya maksudnya kembalikan tadi ke research questionnya tadi ya. Nah, ini jawaban-jawaban ini yang sama mana? Karena kemarin Pak Agung nanya ya, ketika analisis Ibu pakai in vivo atau manual gitu. Saya bilang saya manual karena lebih enak menurut saya manual. Jadi aku bisa dibantu dengan in vivo tadi, tapi saya tidak bisa. Nah, jadi pengkodingan itu kita lihat dari semua transkrip tadi, hasil wawancara tadi misalnya ya. Kita kumpulkan yang punya punya identitas sama lah ya bahasanya. Jadi ini misalnya temanya, belum masih coding ya, ini di sini dikumpulkan. Nah, kemudian baru kita kategorisasikan. Kita kategorisasikan menjadi tema dalam kelompok makna yang lebih besar.
Nah, jadi setelah kita coding tadi ya, kita kumpulkan lagi, kita klasifikasikan, ini masuk tema apa. Nah, tentu ini yang membuat peneliti sendiri. Kita mau kasih nama apa, ini temanya apa, berdasarkan tadi ya research question kita. Nah, kemudian setelah ada tema, ya kan, dari banyak kode-kode tadi, jadi sebuah tema, ya, 2 atau 3 tema misalnya, kita lihat polanya. Kita lihat pola dari 2 tema ini, apakah dia berhubungan atau seperti apa. Nah, nanti baru kita ke mekanisme, menjelaskan ya, mengapa, bagaimana pola ini bisa terbentuk gitu. Nah, baru nanti terakhir jadilah konsep, kita mengabstraksi teoritis akhir temuannya gitu ya. Nah, jadi ini beberapa alur yang mungkin kita lakukan gitu ya untuk agar berkualitas ya lebih artikel kita. Kadang biasanya kita hanya sampai di sini kan, sampai di eh, tema. Oh, ternyata temuan saya adalah bla 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 bla. Sudah. Saya tidak ada membahas polanya seperti apa, kemudian bagaimana terjadi, mengapa terjadi, bagaimana konsep yang lahir dari pola-pola tersebut. Nah, di sini yang penting untuk disampaikan gitu ya, untuk diteruskan, dilanjutkan jika ingin dilirik lebih oleh editor Scopus. Nah, ini kebanyakan draft mentah terjebak dan berhenti di tahap tema. Jadi kelayakan jurnal bereputasi tinggi ditentukan oleh kemampuan kita menembus tahap mekanisme dan konsep. Nah, ini dia data mentahnya. Oke, ini adalah T ini pertanyaan ya. Hmm. Misalnya di sini kami sering mengikuti pelatihan, tapi setelah kembali ke sekolah tidak ada yang bisa membantu menerapkan. Ini kan ya hasil-hasil dialog kita tadi. Pelatihan bagus, tapi fasilitas sekolah tidak mendukung. Saya harus mencari sendiri materi tambahan dari internet dan sebagainya. Nah, jadi kan asumsinya peningkatan performa guru itu dipicu langsung oleh intervensi pelatihan formal. Ini asumsi atau secara yang kita yakini selama ini gitu kan. Nah, ada teorinya gitu kan bahwa peningkatan performa itu karena dia ikut pelatihan misalnya. Sedangkan temuan lapangan, guru menghadapi mismatch sistemik. Kenapa? Ya, karena sumber daya terbatas misalnya, infrastruktur tidak mendukung, gitu, tidak ada mentor. Nah, jadi walaupun ikut pelatihan misalnya, tidak bisa mengaplikasikan sesuai dengan apa yang didapat misalnya temuan lapangannya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan jurang pemisah di sini antara ketika materi pelatihan misalnya dengan realitas. Nah, di sini kita akan mempertajam puzzle. Mengapa guru tetap mampu berkembang? Nah, jadi ini sebenarnya puzzle ini di awal kan kita sudah bisa membayangkan ya. Ini penting, penting ada di awal dalam artian itu tadi dugaan-dugaan tadi ya seperti detektif tadi kita udah punya ancang-ancang gitu. Kita akan buktikan nanti setelah penelitian. Nah, nah, saya tahu dia, misalnya saya kan memang dari PAUD gitu ya. Dan ketika berdialog dengan mereka, kita sudah punya gambaran ini. Oh, ternyata guru di lapangan ini punya kendala gitu. Tapi kok beliau ini tetap bisa berkembang gitu. Kok beliau ini masih bisa bertahan gitu, menerapkan gitu. Nah, ini kan kepingan puzzle tadi namanya. Bagaimana ya beliau bisa bertahan padahal secara asumsi, teori yang kita yakini, guru akan berkembang jika ada pelatihan misalnya. Nah, jadi sehingga nanti hasilnya akan muncul konsep baru bahwa suatu agensi itu akan diadaptasi mandiri oleh guru. Walaupun tadi ada keterbatasan. Nah, jadi ini proses ya alurnya ya, alur kita analisis tadi. Nah, ini contohnya. Nah, mungkin yang pernah melakukan penelitian kualitatif, nanti kita bisa sharing. Ini ada data mentah ya, data mentah atau raw quotes-nya. Nah, ada banyak, kali ini contohnya ada 4 saja. Nanti kan ada banyak ya. Nah, kita kasih kode. Apa kira-kira kode yang tepat untuk memberi quote ini gitu. Nah, nah, ini memang dari peneliti sendiri yang menamai itu istilahnya yang memberikan tema. Nah, kalau di sini kan tidak ada bantuan, kita beri tema, kita beri kode, salah ya maaf. Kita beri kode, ini adalah lemahnya
support gitu ya, lemahnya support. Nah, kemudian misalnya fasilitas penunjang di sekolah terbatas. Nah, kita kasih kode lagi. Ini berarti terbatas sumber daya gitu kan. Oke. Ada lagi kutipan lain. Jadi semua ini harus dikasih pengkodean. Saya terpaksa mengulik materi secara mandiri. Nah, ini kira-kira kita kasih kode apa ya? Oh, berarti belajar mandiri gitu kan. Daripada pasrah, eh, lebih baik kami mengambil inisiatif misalnya. Oh, berarti ini tentang tema inisiatif misalnya. Tulis aja gitu ya sesuai dengan eh, inspirasi kita gitu. Nah, setelah ada kode tadi, baru kan banyak ya berarti ya nanti ya akan banyak kan nanti. Misalnya di sini ada lebih dari satu nggak apa-apa, ini lebih dari satu nggak apa-apa. Jadi kita akan rumuskan menjadi tema, diklasifikasikan lagi. Nah, jadi kita kasih nama sekarang hambatan sistemik institusi. Apa yang masuk di tema-tema ini? Yaitu ya kurangnya dukungan, kemudian sumber daya yang terbatas, itu kita beri tema hambatan sistemik institusi. Dan ini juga kita yang membuat. Nah, jadi emang di sinilah ketajaman kualitatif itu ya, bagaimana kita bisa mengolah data tadi. Oke, yang kedua kita eh, kasih tema apa ya lagi ya? Ini kan ada tadi belajar mandiri, inisiatif. Oh, kita kasih nama temanya adaptasi mandiri guru. Jadi kita dapat dua tema. Nanti kan misalnya ada lagi wawancara yang lain, itu bisa kita kasih kode. Nah, tinggal kita jika dia masuk di sini kita masukkan. Tapi jika dia butuh tema baru lagi, ya berarti kita bikin aja lagi. Oke. Nah, ini pengelompokan inilah yang disukai reviewer ya karena menunjukkan transparansi jejak audit data. Jadi makanya biasanya kan di artikel itu ada kutipan wawancaranya. Nah, berdasarkan ini gitu kan. Ini menjadi sebuah tema apa itu dituliskan di artikel. Nah, kemudian ada pola tadi ya. Kita udah punya dua tema. Contohnya dua tema ya. Hambatan tadi ya, hambatan struktur. Kemudian juga bagaimana kemandirian. Nah, kita cari tema polanya. Apakah antara hambatan tadi ya dengan kemandirian itu ada hubungannya atau bagaimana pola yang terjadi gitu. Nah, ternyata kalau menurut analisis kita gitu ya, saling mempengaruhi ternyata gitu ya. Nah, karena keterbatasan tadi ternyata justru membuat inisiatif mandiri ternyata. Nah, ini kan dari data kita ya. Nah, ini sintaks pola temuannya. Itu pola yang bisa kita simpulkan dari tema-tema yang ada tadi untuk maju ke tahap analisis berikutnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, step empatnya mekanisme tadi kan. Bagaimana proses kausal tadi beroperasi di lapangan. Nah, jadi ini bukan tema baru, bukan ya, tapi melanjutkan dari pola tadi. Nah, bagaimana mekanismenya? Dari keterbatasan bagaimana realisasinya gitu kan ya daripada pasrah aja diam gitu kan nggak ada kemajuan gitu kemudian bagaimana tindakan agensi dari guru tadi guru mulai aktif mencari jalan keluar ternyata ya bisa dari internet bisa dari kelompok belajar bisa dari membuat pelatihan sendiri misalnya nah sehingga muncullah output identitas baru sehingga lambat laun terbentuk identitas profesional baru yang sepenuhnya mandiri. Nah, ini outputnya tadi. Muncul identitas baru. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan misalnya, bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan kurikulum merdeka misalnya. Tapi ini berawal dari keterbatasan, kemudian bagaimana kesadaran, bagaimana tindakan agensi. Oke. Jadi ini bukan pengelompokan kode lagi, tapi melainkan sebuah penjelasan proses kausalnya aja. Kenapa pola itu bisa terjadi? Kenapa tadi eh, karena ada hambatan kok malah eh, jadi mandiri gitu kan? Nah, ini kita menjelaskan di mekanisme ini polanya. Nah, terakhir lahirlah konsep. Nah, jadi setelah melihat pola dan mekanisme yang ada, jadi akan kita namai apa fenomena kita ini? Ya, jadi seperti itu temuan kita ini. Nah, jadi di sini ya lagi-lagi kita hasil
kita sendiri gitu. Makanya ini nanti akan menjadi menarik, yang akan menjadi menarik dibaca oleh editor. Ada sesuatu baru yang menjadi kontribusi akademik. Nah, di sini yang penting. Jadi ketika kita sampai di kontribusi konseptual ini, maka kita sudah melampaui deskripsi data mentah menuju konstruksi teori baru. Nah, disitulah uniknya kualitatif atau fenomenologi ini. Jadi penelitinya dulu harus em, minat di dalam bidang itu, kemudian juga menguasai teorinya, gitu ya, paham dengan teorinya, kemudian bagaimana mendalami datanya. Belum menemukan puzzle ya, kemudian mendalami datanya. Jadi ketika menggali data tidak hanya pertanyaan yes or no atau sekali tanya udah stop. Jadi bagaimana berlanjut pertanyaan itu sampai kita menggalinya lebih dalam. Makanya kadang ada artikel yang hanya memuat responden itu mungkin di bawah 10 misalnya. Ada, tapi benar-benar dalam misalnya. Benar-benar bisa memberikan kontribusi akademik dan itu diterima. Ada. Jadi tidak harus banyak misalnya. Sedikit tapi dia dalam itu bisa menjadi eh, bisa menjadi apa ya pilihan oleh editor ya bisa mempertimbangkan untuk diterima. Nah, ini tadi saya sambung di sini apa konsepnya gitu ya. Adaptif profesional. Nah, jadi ketika tadi kita sudah menemukan teori, bukan teori ya, kita menemukan hasil, kita beri nama. Apa yang cocok untuk temuan kita ini? Saya balik ke atas lagi dulu ya. Nah, ini tadi. Terbentuk identitas profesional yang sepenuhnya mandiri. Nah, terkait adaptif profesional self-reliance, institusional induk self-reliance, adaptif profesional navigation. Beberapa yang bisa kita pilih misalnya. Bagaimana beradaptasi ya, strategi navigasi dalam beradaptasi. Atau ini artinya ketika mau memberi nama tadi, boleh aja lebih dari satu gitu. Apalagi kalau penulisnya banyak ya, kita nggak sendirian, kita bertim gitu. Ya nggak apa di ini aja, list aja dulu gitu kan. Nanti kita diskusikan mana yang lebih tepat gitu. Menurut author satu misalnya, aku seperti ini, lebih ke sini. Author dua, lebih ke sini. Nah, nanti kita diskusikan mana kira-kira yang lebih cocok kita gunakan. Nah, sebentar. Tuh, anak saya sedang menangis tapi sudah aman. Ya, nah sekarang baru kita masuk ke ini. Bagaimana reading tadi. Karena ini juga penting. Editor membaca ini bagaimana agar menarik ya, terlihat menarik dan memberikan kontribusi akademik. Jadi jangan sekedar menyalin kutipan. Jadi kan tadi banyak kutipan ya kita salin di artikel gitu. Itu kurang berkontribusi. Jadi kutipan tetap harus ada, tapi jangan kita salin semuanya. Nah, seperti ini. Yang pertama tadi sebutkan nama tema atau subtema hasil kristalisasi coding kita tadi. Jadi misalnya eh, nanti ada contohnya di belakangnya bagaimana temuan kita ini ada dua tema gitu kan seperti ini. Nah, kemudian kita interpretasi langsung. Jadi berdasarkan tema itu gitu kan bla 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 bla. Jelaskan secara narasi arti dari tema itu. Nah, tadi ya kenapa kita menamakan ini misalnya. Kasihlah interpretasi. Kemudian baru tunjukkan bukti. Nah, bukti tadilah dari hasil kutipan wawancara. Nah, terakhir, tarik maknanya ke level mekanisme kausal tadi. Apa hubungan langsung dengan konsep yang kita temukan ini? Oke. Nah, ini anatominya. Anatomi berarti kayak ini ya, susunan tubuh artikel itu dari finding tadi. Mari kita bedah seperti apa isiannya. Nah, ini mungkin terlihat jelas aja ya, atau perlu diperbesar. Iya. Oke, nah contohnya ini warna biru
Sini ya, warna agak hitam di sini. Ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu di layar ya. Tema. Nah, ini kita tulis temanya di sini. Kemudian warna oranye. Nah, di sini warna oranye. Oke. Ini warna hijau, yang ini nanti kita baca. Kemudian warna ungu ya. Warna ungu itu meaningnya. Nanti lebih detail sebenarnya bisa didalami lagi, dibaca lagi. Coba kita bahas sebentar. Jadi riset ini menemukan gitu ya bahwa keterbatasan struktural, nah itu kita tuliskan tadi temanya tadi ya, yang dialami pendidik tidak serta-merta menghentikan implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi itu kita sampaikan dulu finding tema di awal tadi ya. Oke, sebentar. Oke, nah baru bagaimana interpretasinya. Nah, sambung nanti ya. Kondisi ini memicu ya pertumbuhan profesional yang didorong oleh inisiatif mandiri. Jadi kita tulis di sini tadi hambatan yang tidak membuat guru pasrah. Hmm. Kita kan di sini kita menginterpretasinya ya bahwa keterbatasan tadi bisa saja membuat pertumbuhan profesional. Jadi yang didorong oleh inisiatif mandiri. Para guru secara aktif mencari jalan keluar gitu, ketika sistem gagal memfasilitasi. Nah, kita lampirkan evidence-nya, buktinya. Nah, hal ini terkonfirmasi dari pernyataan salah satu informan, yaitu, nah, kalau menunggu bantuan lembaga mungkin tidak akan berkembang. Saya harus mencari sendiri materi tambahan dari internet. Nah, itu evidence-nya. Nah, terakhir baru kita konseptualisasikan. Nah, fakta data ini merepresentasikan bahwa sebuah makna teoritis yang lebih dalam di mana ketiadaan dukungan yang secara berulang gitu ya, karena kan ya kita tahu lah ya kurikulum kan berganti ganti ganti, tapi tidak dibarengi dengan peningkatan itu misalnya peningkatan infrastruktur misalnya. Nah, jadi justru hal ini menumbuhkan kemandirian adaptif. Yang tadi misalnya kita pilih adaptif profesional self-reliance sebagai strategi navigasi agensi mereka. Selesai. Enak ya Pak Agung ya, kalau baca gini gitu ya selesai gitu. Iya, jadi ini di abstrak ya, jadi enak melihatnya gitu ya, editor itu. Dilihatnya dari tema tadi, kemudian bagaimana interpretasinya, ada evidence, kemudian bagaimana mengkonseptualisasi makna. Tapi kalau di abstraknya lebih ringkas sih ya. Oke, nah jadi ini bisa didalami lebih lanjut nanti. Nah ini bagaimana proporsinya untuk rasionya sendiri. Jadi 40% evidence, 60% analisis. Jadi jangan kebanyakan evidence tadi atau kutipan wawancara. Kalau kebanyakan itu ya kurang ini ya. Jadi seperti ini misalnya tadi ya, klaim. Nah, apa argumen kita, ide utama kita? Oh, di sini evidence-nya masukin, bukti empirisnya. Kemudian kita analisis gitu kan misalnya. Apa evidence-nya lagi? Nah, boleh kita interpretasi. Apa ya istilahnya tuh ya? Untuk satu paragraf, untuk beberapa paragraf itu. Nanti jangan kebanyakan kutipan juga, tapi kutipan juga tetap harus dimasukkan. Jadi ya kurang lebih lah ya. Ini juga mungkin nggak berlaku umum ya, nggak berlaku secara ini cuma menurut pengalaman. Jadi sekitar ya 60% itu analisis, interpretasi. Nah, kemudian bagaimana untuk diskusinya? Menyusun diskusi yang baik. Oke. Karena kan kalau di artikel masih ada ya discussion-nya ya. Nah, ini yang mungkin juga perlu dilatih ya. Belajar banyak, kemudian juga bisa minta bantuan untuk memperbagus bahasanya aja ya. Kita bantu ChatGPT misalnya. Karena kan artikel kita akan dibaca secara internasional nih. Editor nasional nih, Scopus gitu kan. Bagaimana agar discussion yang disusun ini bisa ya enak dibacanya. Nah, seperti ini. Ya, biasanya kita hanya melaporkan, oke, ada fenomena misalnya, diskusinya menyatakan, oh, fenomena ini gitu ya, atau temuan ini sejalan dengan
penelitian Smith, temuan ini ditolak belakang dengan penelitian ini, itu ya. Jadi agak terlalu umum gitu ya kalau seperti ini ya, tidak menarik. Sejalan dengan penelitian Brown. Nah, seperti itulah ya. Jadi intinya selesai, udah sangat deskriptif dan tanpa kontribusi. Nah, jadi mungkin jika Bapak Ibu sudah ada punya data misalnya ya, kita bisa coba nanti kita diskusi yang seperti apa yang kira-kira enak. Cara merespon teori. Jadi kalau di diskusi itu lebih ke merespon teori, ada beberapa, bisa confirming, yang tadi kita pakai sebagai lensa tadi ya. Theoretical framework tadi kita pilih kan sudah ya beberapa satu teori utama yang kita jadikan frame untuk menganalisis, untuk melihat temuan kita. Nah, jadi tema itu nanti, teori itu nanti apakah sifatnya setelah kita menganalisis data, confirming, yaitu mendukung teori atau temuan terdahulu dengan bukti empiris baru dari konteks unik Anda. Jadi misalnya ini sejalan aja, tapi kita harus diskusikan bahasa dialek di naskah itu. Atau challenging, yaitu mengkritisi atau mendebat teori baku karena temuan lapangan menunjukkan anomali atau arah sebaliknya. Nah, bisa juga seperti itu. Atau extending, jadi memperluas. Jadi dengan adanya temuan kita, oh ternyata teori ini bisa juga loh diterapkan untuk bla 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 misalnya. Jadi menambahkan komponen baru yang belum dipertimbangkan oleh teori sebelumnya atau peneliti sebelumnya. Atau justru integrating misalnya, menjembatani dua konsep yang sebelumnya terpisah, antara teori apa misalnya dengan apa terpisah, dengan temuan kita itu bisa menjadi jembatan misalnya. Itu juga nanti cara kita mendiskusikannya di bagian discussion. Nah, ini dia. Oke, bisa kita lihat bagaimana anatominya untuk di bagian discussion. Jadi statement finding dulu ya. Tadi kita sounding ininya bahwa eh, temuan kita adalah ini pentingnya adaptif professional self reliance ya. Nah, ini jadi bagaimana kita melihat bagaimana profesional identity yang dibentuk ulang ya, dibentuk ulang oleh guru karena keterbatasan tadi itu findingnya. Nah, jadi apa dialognya? Nah, padahal berdasarkan ya teori yang kita pilih tadi, kita sampaikan aja berdasarkan bla 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 ya, depend on sistem organisasi. Jadi artinya kalau menurut teorinya itu orang bisa berkembang gitu ya atau menjadi agen tadi berdasarkan sistem, support sistem yang baik dari organisasi misalnya. Nah, itu kan. Nah, baru di sini nanti kita akan sandingkan bagaimana konsep yang kita bangun. Jadi di paper extend. Nah, kalau di sini dia extend ya, berarti memperluas ya teori. Oke. Nah, seperti inilah Bapak Ibu membangun kontribusi tadi. Nah, ini nilai tambah dalam penulisan jurnal bereputasi ya. Tadi kalau hanya empiris, yang tadi gapnya ya, karena kan gap ini sangat berkaitan dengan novelty tadi ya. Kalau hanya empiris yang kita pakai itu biasanya ya kurang cukup untuk I1. Biasanya ya, tapi ini juga berlaku ini juga. Mungkin ada yang tidak gitu ya. Tapi kebanyakan dari hasil catatan reviewer gitu ya. Nah, mereka itu tidak cukup hanya bukti empiris karena nggak ada kontribusi akademik ya. Jadi misalnya hanya data baru dari lokasi yang unik, nah, hanya menyampaikan itu, misalnya stop di situ. Kita tidak mendalami lagi ya bagaimana secara kontribusi konseptualnya. Padahal gitu ya. Tapi kita yang mungkin kurang jeli melihat misalnya. Nah, disinilah target minimum untuk Q1, untuk Q2 lah ya. Melahirkan konsep baru untuk menjelaskan fenomena. Ini tadi misalnya kita kasih nama misalnya adaptive policy mediation misalnya. Nah, kemudian lahirlah kontribusi teoritis. Ini yang paling dicari reviewer Q1. Apa sih sebenarnya? Hasil temuanmu ini apa sih? Jadi kita harus bisa menjelaskan itu dengan satu kata. Apa sih? Nah, temuan kamu ini apa?
Jadi nggak hanya menjelaskan tentang empiris tadi ya atau lokasi. Nah, ini contoh yang extend teori. Nah, perluas berarti ya. Jadi contoh tadi yang teori transformative learning ya, bahwa seseorang itu akan bertransformasi ketika dia mengalami disorienting dilema misalnya. Nah, tapi penelitian kita, temuan kita itu memperluas konsep disorienting dilemanya. Berarti tidak hanya peristiwa kritis yang mendadak, tapi apa? Disorienting dilemanya ya bisa aja masuk akumulasi tekanan sistemik gitu ya sebagai pemicu transformasi. Ya karena udah keseringan gitu kan. Keseringan nggak diperhatikan misalnya dari pemerintah misal. Akhirnya kan ya harus bergerak nih, bertransformasi. Tapi bukan karena peristiwa kritis. Nah, tapi ada tambahan nih, yaitu akumulasi tekanan sistemik. Nah, ini kita bisa mengklaim ini sebagai novelty kita, kontribusi kita bahwa temuan saya memperluas teori Meziro tentang transformative learning. Nah, ini menambah lapisan baru pada teori lama. Jadi teori lama tetap berlaku, misalnya kan, tapi kita Ya, menambah lapisannya, ya. menambah, melengkapi tadi ya, atau memperluas tadi extend. Mbok biasanya aku langsung plek ngono iso iki dadak Nah, ngene. atau challenge, menantang ya, menantang. Misalnya ini tentang teori agensi, ya, agensi guru. Agensi ini kan artinya bagaimana seorang guru misalnya menjadi agen ya. Dia ada seorang yang personal bisa menerapkan ya, profesional. Ketika misalnya ada perubahan kurikulum tadi, ya dia secara adaptif ya, dia mandiri, dia harus bisa eh, melaksanakan gitu. Karena seorang guru ya emang harus punya agensi itu gitu kan. Nah, misalnya di sini temuan kita ternyata eh, asumsi individualisme tadi tidak sepenuhnya gitu. Ternyata guru ini bisa menerapkan ketika dia berkolaborasi dengan teman, ada kelompok belajar. Nah, jadi eh, tidak serta-merta karena individual ya, tapi bagaimana sebagai agen tadi, guru akan menjadi agen ketika berkolaborasi, misalnya secara kolektif, tidak seperti yang disampaikan teori misalnya bahwa secara personal, misalnya digital. Oke, jadi kita bahasnya mendebat ya, mendebat fondasi asumsi teori yang ada. Nah, tapi tidak juga menyalahkan ya bahasa di sini. Ketika menantang atau bagian challenge, tidak juga kita menyalahkan. Kita hanya mendebat bahwa untuk di lingkup ini gitu, untuk di eh, dengan klasifikasi yang seperti ini misalnya atau dengan perspektif ini misalnya ya teori ini nggak cocok gitu ternyata teori ini bertentangan gitu misalnya contoh ya jadi eh, sekali lagi kita tidak menyalahkan atau mematahkan teori yang ada tapi kita memberikan gagasan kita ini loh jadi dengan karakteristik yang seperti ini misalnya ini tidak berlaku gitu nah misal kan juga temuan ya kita klaim menjadi novelty kita dan itu sangat sangat dicari oleh reviewer. Checklist pra-submit. Nah, ini penting. Jadi kan sebelum masuk ke reviewer itu kan kita berhadapan dengan editor ya. Nah, editor kan tentu udah punya checklist ya. Udah punya ini kan syarat gitu ya apa yang mungkin bisa dia teruskan gitu ke reviewer. Gitu. Artinya kalau kita masuk tahap reviewer aman ya insya Allah. Kalau sudah masuk tahap reviewer, biasanya walaupun ya reviewnya kita nggak tahu seperti apa, tapi paling enggak gitu ya, paling enggak, ah editor sudah melirik nih. Nah, seperti itu. Karena kalau Scopus Kisah itu kan mereka detail sekali ya melihat artikel kita. Jadi ketika di awal itu ya ada notif gitu kan di email. Editor sudah menyatakan diteruskan ke reviewer gitu. Itu rasanya kayak udah 50% gitu. Walaupun kita nggak tahu ya revisinya itu minor kah, mayor kah. Dan bahkan reviewer pun akan bisa memberikan apa istilahnya rekomendasi untuk ditolak gitu. Tapi kan biasanya kembalinya ke editor ya yang menentukan accept atau tidak itu kan editor ya berdasarkan saran reviewer. Nah jadi memang kalau sudah
editor menerima itu udah agak lega. Makanya kita checklist nih, kira-kira apa sebelum submit yang bisa menjadi daya tarik gitu. Jangan lupa tadi puzzle. Nah, kemudian jangan lupa gap-nya. Nah, tapi gap yang teoritis tadi ya, tidak hanya sekedar gap empirisnya. Ini sudah dilaksanakan di sini, tapi belum dilaksanakan di kota ini, misalnya itu kan hanya empiris. Coba kita tuliskan apa gap secara teoritisnya. Kemudian frameworknya jelas tadi. Nah, bisa nanti kita kan kalau sudah selesai artikelnya misalnya, kalau ada pendampingan, kayak ada pendampingan. Kalau enggak, kita juga bisa pelan-pelan di chat GPT misalnya ya. Ya walaupun tetap harus cross check ulang gitu kan. Paling enggak kita ada bahan berpikir ya, kira-kira kalau seperti ini artikelnya bagaimana nih? Nah, oke, kemudian jangan lupa temuan konseptual yang tadi ya, temuan konseptualnya. Kemudian diskusi dialektis ini juga sangat penting. Bagaimana kita bisa meramu ya temuan tadi, semacam kita diskusi ya, tapi dengan diskusi dengan teori gitu. Ini kemampuan bahasa ya. Kalau sudah jadi artikelnya, semuanya udah tinggal kemampuan bahasa aja lagi bagaimana meramu agar terjadi diskusi yang bagus, dialektis tadi dengan teori tadi. Kemudian bagaimana kontribusi eksplisit. Nah, ini penting nih. Jadi sampaikan aja kontribusi itu secara eksplisit. Nah, jelas. Jadi dengan bangga ya. Dengan bangga dan percaya diri kita sampaikan bahwa ini loh kontribusinya gitu kan. Kalau nggak disampaikan secara jelas nanti ya mungkin tidak terbaca itu seperti apa kan bisa saja. Jadi karena mungkin kita hanya memperluas tadi misalnya ya, temuan kita hanya memperluas teori misalnya, sehingga nggak kita tuliskan di artikel kita. Nah, bisa jadi nanti nggak terbaca. Jadi sampaikan saja dengan jelas gitu ya. Inilah kontribusinya secara teoritis tadi. Nah, jadi ini di kotak biru. Pertanyaan yang selalu diajukan oleh reviewer itu, jadi, what do we know now that we didn't know before reading this paper? Jadi, jika kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini dengan satu kalimat, bisa jadi kontribusi artikel kita belum cukup jelas. Nah, karena kan tadi misalnya ya, ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita kan, oh ternyata temuan saya memperluas teori, bla bla bla, karena bla bla bla, cukup, udah. Kita bisa menjawab ini dengan satu kalimat jelas. Tapi kalau kita masih perlu penjabaran menjawabnya gitu kan, oh karena ini. Nah, kemungkinan itu masih belum cukup jelas. Jadi coba nanti ketika sudah jadi artikelnya, kita jawab pertanyaan ini. Apa yang bisa kami ketahui sekarang nih? Bahwa sebelumnya kami belum tahu. Sebelum membaca artikel ini, kata reviewer nih ya, kami belum tahu itu apa. Coba jelaskan. Seperti itu ya. Kita eh, persiapannya sebelum kita submit. Nah, jadi semacam cek ulang dulu ya ketika udah jadi artikelnya, siap submit, coba kita cek lagi seperti ini. Nah, ini dia. Jadi artikel fenomenologi yang kuat bukan yang punya kutipan banyak gitu ya. Tapi yang mampu mengubah pengalaman-pengalaman tadi, quotes-quotes tadi, hasil-hasil wawancara tadi menjadi wawasan konseptual. Nah, jadi di situ kuncinya. Itu kuncinya tadi prosesnya yang kita bahas tadi ya. Karena itu akan memperkaya teori dan percakapan akademik internasional. Jadi walaupun hanya extend dia hanya memperluas saja gitu, ya, nggak masalah. Itu akan menjadi percakapan akademik secara internasional. Nah, jadi itu kata kuncinya sebagai mungkin closing statement ya Pak Agung ya. Jadi bagaimana mengubah quote-quote pengalaman tadi menjadi wawasan konseptual. Jadi bagaimana mendapatkan quote-quote tadi agar bisa menjadi ini ya harus tepat tadi dari awal ya, tepat theoretical frameworknya sehingga kita memframingnya tepat gitu ya. Sehingga kita bisa melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai relevan seperti itu. Waktunya udah habis ya, begitu. Mohon maaf sekali lagi, saya lihat itu di grup ada teman-teman saya juga lupa menyapa tadi ya teman-teman seperjuangan di UNY. Dan boleh nanti sharing ya. Nah, kalau ada Pak Angel Gertus, saya lihat juga beliau juga pengalaman submit kualitatif dan tidak banyak revisi, langsung diterima gitu ya. Boleh nanti sharing ya Pak Angel ya.
Oke, terima kasih Pak Agung. Mohon maaf sekali lagi jika masih banyak kekurangannya ya dari apa yang saya sampaikan, kecepatan dan lain sebagainya. Mari kita lanjutkan diskusi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya sambil off cam ya Pak Agung Waalaikumsalam. ya, tapi saya menyimak ini Siap, sambil Bu. yang bayi dulu. Terima kasih, Bu Dian. Mungkin istirahat dulu sebentar, boleh? Oh, sebentar Pak Agung, Sambil. maaf suaranya nggak Nggih, terdengar. Bentar, suara saya suaranya tidak terdengar. headset Cek, saya mungkin. terdengar suara saya, Kuya Bapak naman Ibu? din makan natin, jadi kikira makan niya ko. Terdengar, Pak Kadang ikan Agung. pa diya, anak Oke, siap, Bu Dian, boleh boleh niya istirahat pala. dulu sebentar. Ini luar biasa, Bu Dian ini menyempatkan waktu sambil gendong baby, teman-teman, sambil ngomong baby. Jadi luar biasa. Tadi juga banyak kawan-kawan yang hadir ya. Saya juga belum nyapa. Tadi Pak Angel juga kawan saya. Dan lain-lain ini ada Pak Yogi, Pak Mustafa, dan lain-lain. Oke teman-teman, sambil menunggu Bu Dian meneguk kopi atau minum istirahat, mungkin saya sedikit sharing dengan teman-teman. Saya lupa tadi di awal saya menampilkan eh, pencapaian Bu Dian. Nah, itu ini teman-teman nanti juga bisa dicari juga di akun Scopus teman-teman. Ini Bu Dian saat ini sudah ada 18 dokumen yang terindeks Scopus dan luar biasanya dari 18 ini semuanya hampir tier 1 dan 90% gratis. Kemudian hanya awal saja dulu yang berbayar, setelah itu penasaran yang gratis seperti apa dan ini karya-karya beliau. Nah, sekarang beliau arahnya ke jurnal yang selalu free gitu ya. Sudah ada 18 dokumen. Ini sebuah pencapaian yang harus kita cari tahu lebih dalam ilmunya apa. Kalau makanan itu ini bumbu makanannya apa, Masako atau Royco atau apa. Ini harus kita dalami lebih dalam ya teman-teman. Oke, untuk itu teman-teman kami buat acara yang mau fokus benar menulis kualitatif itu bisa nanti acaranya. Mas Agus boleh share Mas Agus? Cek Mas Agus. Ya, siap Mas Agung. Oke, acara bootcamp, acara Budian. Ya, jadi kita akan buat acara dengan Budian. Kita akan menyusun artikel itu dari awal penulisan sampai dengan punya artikel baru dengan data kualitatif, Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita akan segera launchingkan itu bagi Bapak Ibu yang penasaran nih, saya pengen tembus nih pakai kualitatif selama ini saya pakai kuantitatif atau saya malah belum pernah nih tembus Scopus. Nah ini saatnya, ini peluang perdana bagaimana kita akan belajar menulis artikel kualitatif yang berstandar Scopus. Luarannya, semua peserta nanti punya artikel kualitatif yang standar Scopus. Nah, ini Bapak Ibu yang nanti akan saya sharekan di grup kita, gitu ya. Dan pelatihan ini dilaksanakannya itu hampir 1 bulan, yaitu 18 Juli sampai 8 Agustus, sehingga maksimal untuk Bapak Ibu untuk belajar menulis dan nanti luarannya 82 JP. Bahkan nanti Bapak Ibu jika sudah ada artikelnya, sudah jadi dalam perjalanan waktu kita itu hampir 1 bulan itu akan kita arahkan untuk submit ke jurnal tujuan yang sesuai. Nah, ini arahnya ya Bapak Ibu. Jadi yang pengen lebih mendalam nanti didampingi oleh Budian, kita ada fasilitasi pelatihannya. Jadi luarannya, saya ulang lagi, luarannya adalah mempunyai artikel kualitatif gitu. Oke, Mas Agus, next Mas Agus. Bootcamp. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di dalam Zoom ini jika sudah punya artikel, nah ini itu yang awal tadi yang belum punya artikel ya, supaya punya artikel. Nah, yang sini adalah yang sudah punya artikel kok belum tembus-tembus Scopus, submit ditolak. Nah, ini kami sarankan ikut bootcamp online. Ini adalah pendampingan intensif membuka peluang tembus Scopus 2026. Dan ini hanya untuk yang sudah punya artikel. Jadi mau kualitatif, mau kuantitatif, mau literatur review, bisa gabung di sini.
Jadi peluangnya adalah di sini kita bantu sampai submit nanti Bapak Ibu ya pendampingannya. Jadi kalau sudah punya artikel silakan ikut pendampingan online bootcamp ini. Yang belum punya artikel ikut pelatihan Budian biar punya artikel terutama khususnya kualitatif. Next Mas Agus. Nah, ini Bapak Ibu, kita juga Tiglo ini kan CV ya, yang resmi. Kita adalah penerbit buku, sehingga Bapak Ibu kalau punya karya buku, silahkan terbitkan di kami. Bisa untuk BKD, kumnya gede juga, dan waktunya insya Allah kita akan lebih cepat dari penerbit lainnya dengan harga paling terjangkau. Ini harga-harganya, bahkan ada paket komplit itu nerbitin buku dan HKI hanya 700.000. Itu nggak ada di tempat lain selain di Tiglo ya. Sehingga Bapak Ibu bisa maksimalkan karya ilmiahnya, baik itu artikel maupun buku ilmiah bisa diterbitkan di Tiglo. Oke, mungkin Mas Agus cukupkan. Bapak Ibu ini banyak di kolom chat mana presensi, mana sertifikat gitu ya. Jadi ya, insya Allah presensi akan segera dikirim oleh Mas Agus dan Mas Marwan nanti baik di grup WhatsApp maupun di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau mengisi presensi itu wajib, tapi yang mau memesan sertifikat itu sunnah ya. Artinya boleh jika ada kebutuhan memang dibutuhkan sertifikat, silakan ada pemesanan sertifikat itu harganya hanya 25.000. Itu karena pelatihan kita sebelumnya banyak yang minta JP-nya itu banyak sehingga kami ini alokasikan 36 JP itu biayanya hanya 25.000. Silakan dimaksimalkan dengan tugas-tugasnya nanti bisa dikerjakan di saat presensi pengisian ya. Begitu. Baik, mungkin tidak sabar Bapak Ibu semuanya, kita akan masuk ke forum diskusi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya boleh resen Bapak Ibu, sehingga nanti akan berurutan saya panggil satu persatu untuk resennya. Ini dari tadi sudah ada Bu Dr. NN ya, mungkin yang lainnya juga boleh. Silakan resen dan nanti akan saya sambungkan ke Ibu Dian gitu. Oke, baru dua. Silakan Bapak Ibu untuk resen. Mungkin nanti sambil ngisi ini ya, presensi dan pemesanan sertifikat bagi yang membutuhkan. Karena banyak yang membutuhkan sertifikat sekarang, apalagi mau PKD-an gitu ya. Sehingga banyak yang WhatsApp kami pribadi, sehingga kami fasilitasi. Oke, sudah ada tiga, boleh. Nanti yang lainnya boleh menyusul ya, jika waktunya masih memungkinkan. Silakan untuk resen, pasti insya Allah saya panggil. Oke, saya panggil dulu Ibu Dian, apakah sudah ready? Iya, Pak. Oh, siap, Bu Dian. Oke, Bu Dokter NN, Bu Dokter, apa kabar? Kabar baik, Mas Agung. Alhamdulillah. Home base di mana, Bu? Home base-nya di Universitas Samawa, Sumbawa Besar. Wah, bareng kawan saya itu. Siapa, Pak? Wah, yang nyebarin Ibu siapa? Bu siapa? Coba. Bu Dokter siapa? Nining. Iya, betul. Betul. Oke, silakan Bu NN bertanya ke Bu Dian, silakan. Baik, terima kasih, Mas Agung. Eh, saya yang sangat eh, sering ya mengikuti kegiatan Mas Agung. Tiglo maksudnya ya. Bu Dian, terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, karena saya dari S1 sampai dengan S3 tidak pernah ya melakukan penelitian kualitatif. Jadi sangat-sangat apa ya awam dengan penelitian kualitatif. Meskipun kalau nguji ya tetap juga ketemu dengan penelitian kualitatif mahasiswa gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Dian, sejauh Anda melakukan penelitian kualitatif, bagaimana dengan panduan wawancaranya Ibu? Apakah Ibu punya panduan wawancara atau tidak? Atau jika Anda punya panduan wawancara, kira-kira berapa idealnya ya? Punya apa namanya pertanyaan lah seperti itu. Nah, berikutnya, karena
peneliti adalah instrumen ya untuk penelitiannya di lapangan. Nah, jadi tentu eh, peneliti harus punya kemampuan ya untuk apa namanya bertanya gitu ya, dan juga harus punya kemampuan untuk menggali lebih dalam ya eh, pertanyaan-pertanyaan kepada eh, apa namanya informannya gitu, untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang tentunya sangat diharapkan ya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Nah, jadi kalau yang ini, apakah menurut Ibu setuju dengan pernyataan tersebut gitu loh. Nah, kemudian yang berikutnya, apakah Ibu tidak tertarik untuk melakukan NPIPO ya, mengolah dengan NPIPO? Karena kalau saya lihat kayaknya NPIPO itu seru juga ya pada penelitian kualitatif. Nah, terus berikutnya lagi, sejauh yang saya lihat di PPT-nya Ibu, ada saya tertarik ya bahwa kontribusi konseptual adalah melahirkan konsep baru ya dari hasil penelitian fenomena fenomenologi fenomena di penelitian Ibu gitu. Jadi tadi sudah dipaparkan ya bahwa konsep barunya adalah seperti ini. Ini sesuai dengan tema penelitian yang Ibu lakukan. Mohon jawabannya Ibu tentang pertanyaan yang sudah saya sebutkan. Kalau yang pernyataan, mohon apakah sesuai gitu dengan yang saya sebutkan tadi. Terima kasih, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita satu pertanyaan langsung dijawab ya, Bapak Ibu, agar bisa fokus. Boleh, Bu Dian, monggo. Oke, baik-baik. Saya pikir ditampung dulu tadi. Oke, siap. Jadi yang pertama apa ya Pak Agung ya? Yang Bisa. pertama tadi Ibu, panduan wawancara. Menurut Oh, Ibu, iya. idealnya panduan wawancara itu ada berapa item pertanyaan Oh, sehingga oke. nanti Ya, stop dulu. Nanti saya lupa ya. mendapatkan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan Oke. baru gitu ya, dari Oke. jawaban yang diberikan oleh eh, informan gitu. Satu dulu ya, nanti baru lanjut ya. Nanti saya lupa. Oke. Jadi kalau masalah wawancara, ya tadi itulah fungsinya teori tadi, Bu. Jadi kita lihat teori kita yang kita pakai ini apa. Tapi menentukan teori tadi kan berdasarkan itu aja kan, kita lihat dulu nih fokusnya kemana. Jangan sampai salah teori misalnya. Karena ketika sudah dapat teori, kan biasanya ada sub-subnya gitu ya, yang membangun teori itu kan. Nah, itu kita jadikan nanti, kita breakdown itu kan menjadi fokus-fokus pertanyaan. Nah, jadi nggak ada istilahnya batasan mungkin atau maksimal sih nggak ada ya. Bahkan nanti mungkin dari panduan itu kan mengembang lagi pertanyaan itu di tengah perjalanannya gitu. Jadi kita kembalinya ke teori aja. Dari teori tadi apa sih yang menjadi sub-sub yang membangun teori itu gitu kan. Nah, itu kita breakdown menjadi pertanyaan-pertanyaan, tapi ini sebagai panduan. Ketika di Oke. lapangan kita berdialog, itu kan lebih mengalir lagi sebenarnya. Jadi wawancara hanya sebagai panduan aja, sebagai pemantik mungkin ya. Ketika itu kita di lapangan berjalan mengalir, lebih itu kan malah lebih bagus gitu. Jadi kalau untuk ditanya berapa, ya sebenarnya nggak ada. Berarti kalau di dalam teori itu wawancara tidak terstruktur ya, Bu ya? Iya, karena kalau Oke. maksudnya terstruktur tapi terbuka istilahnya kalau pertanyaan itu terbuka ya dijawab dengan terbuka gitu tidak ya ya yes or no aja itu tidak Oke. gitu ya Bu ya. Oke, kemudian tadi yang kedua kalau tidak salah ingat instrumen tadi ya, Oke. peneliti sebagai instrumen utama ya, jadi Ya. dia memang harus menguasai tema tadi ya, topiknya tadi harus dikuasai, kemudian ada pemahaman cukup tentang fenomena sebelum dia ke lapangan, nah jadi nggak tangan kosong gitu. Jadi sudah ada Ya. praduga-praduga gitu. Seperti yang saya analogikan dengan tadi detektif ya. Ketika mau memecahkan kasus, kita udah punya nih dugaan. Kita udah berdialog dengan guru, kita udah observasi. Jadi sudah punya, kalau ibaratnya itu data awal gitu ya, data awal. Jadi ini menjadi fenomena yang akan kita teruskan nanti lebih dalam digali di penelitian. Oh ya, tadi terkait pertanyaan tadi saya mau ingat nih. Jadi ketika kita tadi mengambil data, nah ini kan nanti ketika membuat artikel itu kan bisa dipecah-pecah.
Nah, ini Hmm. sedikit terkait pertanyaan tadi. Jadi nggak mesti ketika kita punya pertanyaan itu jadi satu artikel saja misalnya hasilnya nanti, tapi kita bisa menjadi pecah-pecah. Nah, itulah kenapa tadi ada 18 artikel Scopus. Sebenarnya itu kan pecahan-pecahan. Jadi sekali jalan kita bisa banyak menggali data gitu. Oh gitu. Iya, jadi kita pecah-pecah aja. Jadi kan kalau skripsi kan mungkin ya kita semua ya kita masukkan ya hasil temuan ya, makanya itu tebal. Tapi kalau artikel kita kan dibatasi oleh halaman juga ya kan. Kemudian Iya kita betul. batasi fokusnya supaya apa? Bisa memberikan kontribusi jelas. Oh di sini bisa. Kayak Hmm. gitu ya Bu ya. Iya. Terakhir Terus, tadi info ya. Oke. ya Bu. Eh, Kenapa tidak menggunakan NVivo? Kan dia mesin ya, tools gitu ya. Jadi dia sensitif pada kata-kata itu. Nah, jadi misalnya dia mengelompokkan katanya, ya belum pernah mencoba sih ya. Jadi, jadi eh, menurut saya lebih enak manual karena justru disitulah bisa mendapatkan makna di balik kata-kata itu gitu loh. Jadi ketika kita menggunakan tools tadi, ya saya nggak bisa banyak menjelaskan ini karena belum pernah menggunakan, tapi Hmm. sejauh yang diketahui gitu ya, dia itu sensitif ketika menyaring atau mengcoding kata-kata tadi. Nah, takutnya kan beda nanti hasilnya. Jadi ketika manual kan itu jelas ya, oh ini kita kode ini, kalimat ini kita kode ini. Ya, itu kan artinya manual ya, kita kode ini, nanti kita temanya menjadi seperti ini. Dan di Scopus boleh kita menggunakan AI untuk mengcoding ini. Oh. Taylor ya, khususnya Taylor, dia memperbolehkan kita kan nanti mendeklarasikan aja bahwa pengkodingan menggunakan AI misalnya, itu diperbolehkan untuk coding. Ya, Mm-mm. demikian Ibu, terima Terus kasih. satu lagi terakhir Bu, Apa lagi? berarti kalau satu artikel Ibu bisa melahirkan konsep baru. Berarti di situ ada 18 konsep baru dong Bu. Ya, kontribusi lah ya bahasanya, kontribusi Ya. akademik gitu ya. Ya. Kontribusi lebih enak. Kontribusi akademik yang mungkin bisa menambah wawasan ya, seperti itu. Oh, luar biasa Iya. Ibu. Jadi mungkin ya tidak seperti gender teori ya, yang kita melahirkan Ya. teori baru itu tidak juga. Jadi kontribusi akademik yang menjadi percakapan atau diskusi secara internasional. Oh iya iya iya. Luar biasa Bu. Sangat-sangat eh, menginspirasi untuk memulai penelitian kualitatif. Bu mau bertanya, Bu. Oke, Makasih Bu. terima kasih Bu Mas Nining. Agung. Bu, Yeah. ini Bu NN ini pasti Bu Nining nih ternyata ini. Iya Hai, dong. namanya dibuat NN. Saya lihat-lihat, ah ini Bu Nining. Bu Ya Nining karena betul. belum belum pernah penelitian kualitatif kan, ayo gabung di pelatihan ini, Iya mumpung betul. didampingi Bu Dian Mas ahlinya Agung. ini. Sangat Siap, tertarik. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nining. Baik teman-teman yang mau bertanya silakan resen ya, kita eh, antriannya. Sekarang Pak Fahrin dari UMB, Pak Fahrin cek suara. Oke, tes tes. Oke, silakan Pak Fahrin. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Waalaikumsalam. semua ya. Mungkin pertanyaan saya ke Bu Rianti ya. Kebetulan sama-sama dari Banjarmasin ya Bu ya. Salam kenal Bu. Saya juga dari Banjarmasin di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Tapi kebetulan saat ini saya sedang studi lanjut di Malaysia Bu ini Bu. Jadi kebetulan saya ingin tanyakan ini Bu. Kebetulan saya ini pertama kali ingin mensubmit hasil penelitian kualitatif nih Bu. Sebelumnya hasil kuantitatif dan juga review artikel saya sudah diterima di Scopus Q2, Alhamdulillah. Eh, yang ingin saya tanyakan, Bu, kalau kemarin pengalaman saya di Q2 itu memang yang banyak disorot dari reviewer, itu kan untuk review artikel saya itu memang di protokol dan juga di metodologi dan juga sedikit di diskusi begitu, Bu. Yang ingin saya tanyakan untuk pengalaman Ibu untuk artikel kualitatif itu biasanya hal apa yang esensial apa yang paling disorot dari reviewer, Bu? Pengalaman Ibu mungkin yang pernah jadi reviewer ataupun menjadi penulis, Bu, yang submit di Q1 tadi. Itu hal apa yang paling esensial dan paling major lah yang disorot oleh reviewer terhadap artikel yang akan kita submit atau yang sudah kita submit. Dan apakah mereka juga akan minta, Bu, seperti protokol, Bu? Misalkan kalau di review artikel itu kan ada Prisma gitu, Bu.
Kalau di penelitian-penelitian mixed method itu kan atau kuasi eksperimen kan ada consort dan lain-lain. Apakah di penelitian kualitatif itu ada protokol yang perlu kita jabarkan yang memang itu yang standar internasional atau standar yang sudah sering dipakai orang gitu, Bu? Apakah ada seperti itu atau seperti apa? Dan juga pengalaman nanti, Bu, untuk artikel yang biasa Ibu submit itu hal apa yang paling esensial yang biasa disorot oleh reviewer, Bu? Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrin. Pak Fahrin di Malaysia ya? Ya kebetulan, Pak. Betul, Pak. O- Oke, nanti Di... boleh selesai acara japri saya Pak Fahrin ya. Oh, siap, siap, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Iya, Oke, Pak. siap Bu Ardianti. Ini ada pertanyaan dari Pak Fahrin. Monggo. Oke. Ya, kalau dari pengalaman sih ya yang paling disorot itu ya tadi menarasikan temuan tadi kan, diskusi tadi dengan teorinya tadi. Karena itu berkaitan dengan kontribusi tadi kan, kontribusi akademik. Jadi kemudian juga mungkin puzzle. Nah, puzzle itu kan juga penting dicantumkan di artikel. Jadi apa sih yang masih belum terjawab gitu. Nanti makanya di ujung kan dijawabnya oleh pertemuan tadi, didiskusikan dengan teori tadi. Nah, rata-rata kurang lebih seperti itu. Jadi ada lagi ya, apa lagi tadi ya? Untuk protokol itu, Bu. Kalau untuk Protokol kualitatif, tidak ah, tidak ada sih sejauh yang ini tidak ada protokol, cuma ada biasanya penjelasan langkah-langkah langkah-langkahnya tadi yang dari data mentah itu, kemudian bagaimana pengumpulan data, dari pengumpulan data, kemudian bagaimana kita menganalisisnya tadi itu ada sih biasanya. oh, seperti itu, Bu. Apa? Kalau untuk Protokol. dokumentasi ataupun transkrip verbatim kita itu mereka minta nggak, Bu? Bisa reviewer, Bu, atau nggak? Nggak perlu, Bu. Nggak ada. Untuk hampir nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Oke, oke. Baik, terima kasih, Bu Hardianti. Sampai kenal, Bu. Kalau pernyataan ada, pernyataan bisa kita cantumkan nanti di artikel. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau saya sambil goyang-goyang ini juga. Iya, Bu. Baik, Bu. Oh iya, soalnya nih Qadarullah juga anak lagi sakit yang kakaknya si kakak. Jadi agak agak noleh-noleh gitu ya. Oh, Mohon maaf ya lagi jika kurang fokus audiens semoga tidak mengganggu ini konsentrasi. luar biasa. Ibu berbagi di tengah lagi. Wah, ini semoga Allah yang balas ya Bu ya. Berbagi ilmu Amin, amal jariah ini. amin. Siap, terima kasih. Lanjut Bu Weli Novita, silakan Bu Weli. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Agung. Assalamualaikum Bu Dian. Alhamdulillah senang sekali dipertemukan dengan Bu Dian yang luar biasa strong. Ini bukan hanya cerdas, sangat menginspirasi. Jadi sepanjang pelatihan mengerjakan dua peran sekaligus dan semuanya terlihat baik-baik saja. Ini benar-benar luar biasa dan patut diacungi jempol Bu Dian. Ini jempol ori. Nggih. Bu Dian, saya adalah orang baru banget di penelitian kualitatif bahkan masuk pun belum. Jadi ketika baru pagi ini juga lihat apa namanya grup Tiglo yang kemudian apa namanya mengagendakan kegiatan ini dan sebagai orang yang baru mohon maaf Bapak Ibu ya ini jika Bapak Ibu yang sudah senior pertanyaan ini mungkin sangat tidak penting dan tidak berkelas begitu tetapi bagi saya yang pemula rasanya ingin sekali untuk mengetahui benar-benar dari awal tentang yang pertama, Ibu, bagaimana cara kita untuk membidik fenomena yang cocok dan layak jual gitu untuk dibuat artikel. Karena saya adalah termasuk orang yang pertama belum pernah melakukan penelitian kualitatif, kemudian yang kedua kayak terjebak opini bahwa penelitian kualitatif itu seperti balikan dari peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya awalnya sangat terlihat fleksibel dan mudah, tetapi nanti begitu pengolahan data dan sebagainya itu sangat rumit seperti itu. Meskipun tadi juga Bu siapa tadi Bu Nining tadi menyampaikan sudah ada NVivo dan sebagainya yang itu memudahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan apa namanya kecukupan data Ibu. Tadi kan disampaikan bahwa yang menjadi apa ya acuan kita itu kan awalnya teori, teori yang kemudian sub-subnya kita breakdown dan menjadi bahan untuk acuan pembuatan instrumen gitu. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa mm, sebenarnya ketika
sudah ada di lapangan, semuanya itu boleh saja mengalir dan sebagainya sehingga nanti akan mendatangkan data yang luas. Nah, sebagai orang yang awal dan sangat awam, bagaimana cara kita untuk membatasi, oh saya data tentang ini tuh sudah harus dicukupkan sampai di sini supaya tidak terlalu terjebak dengan terus mencari data yang nanti akhirnya akan menyulitkan proses analisisnya. Nggih, itu dua pertanyaan dari saya, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Agung. Bu Weli, Ya. pertanyaan Ibu mewakili saya sebagai orang yang iya karena kita tuh termindset ya. Yang tembus Scopus tuh enak kuantitatif aja gitu, jelas datanya, jelas Ya. menghitungnya, metodenya. Wali nanti di akhir sulit, terus apa yang mau jadi temanya gitu yang menarik. Nah, itu sebenarnya bagi kita yang belum terjun itu Bu Dian. Jadi mungkin itu butuh arahan Bu Dian. Monggo Bu Dian. Katanya Bu Dian. Ya, baik. Iya, Bu Eli. Halo, sebenarnya ini otaknya berkecamuk. Dilihat tadi, terlihat ini katanya. Iya, Bu. Jadi, eh, pertama tadi, bagaimana ya melihat fenomena tadi ya, supaya bisa membidik tadi ya. Jadi ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dari problem dulu, makanya harus tadi kan harus kita punya ini ya, ketertarikan dalam bidang itu harus menguasai. Jadi ketika kita tahu teorinya seperti ini misalnya kan, nah kita lihat nih ada gap, ada gap antara fenomena yang terjadi dengan teori apa yang seharusnya gitu. Nah itu biasanya yang menjadi awal langkah kita ya. Makanya tadi harus sering-seringnya mungkin karena ini berkaitan dengan pengalaman hidup orang lain. Nah berarti ya otomatis ya kita harus relasi kita ya bagus gitu kan. Kita sering berdialog sehingga kita bisa mulai membidik. Oh teorinya begini nih. Tapi kok menurut ibu ini rata-rata seperti ini. Nah berarti ada miss gitu kan. Ada gap nih. Nanti kandidat puzzle-nya kita temukan. Oh berarti seperti ini ada yang harus dijawab nih. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu yang pertama ya awal tadi ya. Awal kita bisa menemukan yang unik tadi misalnya. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Sebentar. Oh, Akumulasi. yang kedua, bagaimana kriteria untuk membatasi kecukupan data, Ibu? Oke, itu jika data dari beberapa partisipan berulang menyatakan hal senada. Jadi misalnya, tapi kan ini ada pengelompokan karakteristik ya kita ini pengalaman hidup siapa gitu kan. Nah, jadi artinya ada klasifikasi atau pengelompokan karakteristik. Jadi kan nggak asal ambil dulu gitu kan. Hmm, misalnya kita batasi di usia sekian, bisa. Kita batasi yang dia adalah ibu di perguruan tinggi, misal, misal aja ya. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan data dan itu sudah menyatakan hal senada, jenuh ya jenuh, udah cukup, nggak perlu kita sampai berbanyak-banyak banget, nggak perlu juga ya. Mungkin 10, 9, sah-sah aja sih kalau dari pengalaman itu ya. Tapi kadang ya juga ada yang bisa tambah, ada juga yang bisa tambah data lagi ada juga. Cuma sebagai langkah awal, mungkin segitu dulu ketika dia sudah jenuh, artinya jawaban dari partisipan ini udah sama aja gitu. Ngapain lagi kita nambah lagi gitu kan. Kecuali ketika nanya lagi ke satu orang, beda lagi jawabannya. Sudut pandangnya beda lagi. Nanya lagi ke satu orang, oh beda lagi. Nah, artinya kan ini, wah saturasinya harus masih terus diulang gitu, dicari gitu kan. Nah jadi mungkin dari situ kita langkah awalnya di situ. Ketika kita udah mencari kelompok tadi, kelompok data tadi, siapa yang akan menjadi target kita, maka ketika data sudah jenuh, jawaban terulang-ulang, ya sudah cukup. Bu, izin. Tadi kan ada beberapa, misalnya ada beberapa pengelompokan. Katakanlah di sub yang pertama itu, dari kelompok yang pertama itu datanya sudah jenuh, tetapi untuk yang kedua, ketiga itu belum, berarti harus digali lagi berkaitan dengan tema itu sampai jenuh juga. Apakah seperti itu? Pengelompokan tadi maksudnya klasifikasi, bukan klasifikasi sih ya, apa karakteristik. Nah, kita Oh, ini kan karakteristik. responden kita ini apa gitu lah maksudnya. Jadi apakah dia itu orang tua dengan ibu pekerja misal. Berarti kan yang kita cari hanya ibu yang bekerja. Apa Kerja. dispesifik lagi di lingkungan apa misalnya. Berarti kan hanya di situ aja gitu. Oh, baik, Ya baik, sudah, baik. Ya. dari situ aja kita kulik-kulik datanya, udah jenuh, cukup. Kemudian ini ya yang berikutnya, kuali itu kan sifatnya fleksibel ya, tapi kan dia agak lama tadi kan, beda aja dengan kuanti Betul. tadi ya,
ada data diolah sudah gitu kan. Ya kalau kuali emang dia fleksibel, tapi ya dia lebih lama karena sifatnya eksploratif, makanya tadi bisa dipecah-pecah tadi akhirnya karena mungkin di lapangan dia mengembang gitu ya. Di lapangan dia mengembang. Jadi kalau kualitatif itu ada realita yang tidak sesuai, lalu kita gali datanya, nanti bisa memberikan kontribusi akademik. Ayo dicoba. Insya Allah Ibu, mohon doanya sekaligus nanti semoga juga waktunya pas ini bisa ikut apa yang tadi acaranya yang nanti tanggal berapa tadi? 19 atau tanggal berapa ya Pak Agung ya? Juli sampai Agustus. Ya, insya Allah nanti kita diskusikan dengan Bu Dian lagi terkait jadwal. Baik, geng, Ya, geng. siap. Terima kasih Ibu Dian, terima kasih juga Pak Agung dan tim Tiklo. Ya, makasih Bu Eli. Lanjut Iya. Pak Ahmad Rahayan. Silakan Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya Ahmad Rahanyaan dari Kota Tual, Maluku. Tita Selamat Tual. Iya Pak, silakan pertanyaannya. Halo, kedengaran Pak? Ya, Aman Pak, Budian, aman. terima kasih atas ilmunya. Ya, eh, saya tadi mendengar apa penjelasan materinya, cuman karena mohon maaf di sini mungkin jaringannya kurang bagus Pak, jadi banyak penjelasan itu terlewati. Yang ingin saya tanyakan di sini bahwa saya beberapa hari lalu sedang merumuskan satu apa judul artikel yang mau saya teliti. Memang belum belum resmi saya melakukan penelitian, tapi setelah saya berdiskusi dengan para guru di sekolah, ternyata eh, terkait dengan regulasi pemerintah untuk kurikulum itu banyak ditemukan di lapangan itu ternyata untuk mau menjadi sekolah unggul itu harus ada kegiatan-kegiatan yang ekstratif di luar dari regulasi yang telah dilakukan. Misalnya kalau menjadi apa sekolah unggul yang diminati oleh masyarakat itu harus ada kegiatan seperti hafalan Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu itu yang ingin saya tanyakan. Kalau misalnya kita temukan itu karena judul yang saya saya mau tentukan itu tentang apa namanya strategi manajemen keunggulan sekolah Budi. Nah, itu yang mau teliti saya. Yang ingin saya tanyakan adalah memang kita ini baru belajar ya, baru belajar untuk menulis, tapi kalau untuk sampai ke tingkat Scopus ini memang menjadi sesuatu yang apa menjadi impian bersama bagi kita dosen pemula. Nah, kira-kira masalah-masalah yang kami angkat dari lokal saja, misalnya di daerah saja, itu apa bisa menembus Scopus atau tidak, Pak Ibu Dian? Atau kan mungkin ini menjadi persoalan yang harus di apa namanya dibeli oleh oleh apa reviewer saat kita ajukan kita submit itu barangkali ada keterbatasan seperti ini bisa mempengaruhi kita dalam melakukan submit atau tidak itu saja. Lalu yang terakhir saya minta kalau bisa materinya tadi itu di share ke grup juga Pak. Nah, saya nanti insya Allah ikuti juga eh, kegiatan yang bulan depan atau akhir bulan itu untuk penulisan itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Monggo Bu Dian. Oke, Bapak siapa tadi? Bapak Ahmad Rahanyan ya. Salam Pak dari Maluku ya. Luar biasa. Iya, ini 3T berarti ya. Nah, biasanya data-data dari 3T ini selalu menarik, Pak. Kebetulan rekan kita Pak Angel ya, Pak Agung nih. Pak Angelnya join nggak ya, Pak Agung? Mungkin ini nanti kita Ya, Pak Pak Angel Angel. sharing sedikit ini kalau ada beliau. Selalu menarik itu. Karena apa biasanya kan unik gitu ya. Nah, kemudian terkait yang tadi, kalau kita mau meneliti suatu program di suatu lembaga, nah itu sebentar sampai goyang-goyang. Soalnya gerak-gerak nih, dedek bayinya.
program itu jadinya studi kasus ya Pak Ahmad. Jadi kalau Iya. studi kasus biasanya nggak cukup satu lembaga sih kalau ini di level Scopus misalnya. Jadi kalau kita di mahasiswa kan sering ya studi kasus mereka ya implementasi bla 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 di sekolah A misalnya kan. Tapi kalau di level internasional mungkin ya mungkin bisa beberapa lembaga ditambahkan agar lebih ya tadi hasilnya nanti bisa menjadi kontribusi karena kita sandingkan dengan teori. Ya, supaya ada diversifikasi data kemudian misalnya promosi sekolah unggul gitu kan. Nah daerah ini kan ada misalnya sekolahnya dengan tahfiz program tahfiz boarding school kemudian integrasi kurikulum internasional. Nah itu bisa menjadi fokus kita untuk jadi studi kasus. Boleh seperti itu. Mungkin ya, kira-kira. Nanti bisa dicoba aja, Pak. Jadi perkara nanti Kasih untuk Ibu. lanjut ke Scopusnya belakangan. Penting maju dulu. Coba dulu. Iya. Ya, Terima kasih, Bu. Bu Dian Makasih ada Pak satu Agus. pertanyaan juga. Ya, Pak Ahmad menggelitik dari grup chat, mungkin jadi pertanyaan Pak Mukas ya. Bu, jika teman-teman ini punya penelitian, tapi penelitiannya sudah tahun sebelumnya itu Bu, tadi digambarkan tahun 2015. Apakah itu masih memungkinkan tuh Bu untuk yang kualitatifnya kita gunakan datanya Bu? Mungkin ya kalau sudah 2015 terlalu expired mungkin ya. Karena kan yang namanya, Hmm, kalau saya fenomena tadi ya. Karena kan kalau ya. fenomena ini kan ya saat ini gitu kan. Fenomena yang Oh, sedang oke. terjadi gitu. Tapi ya mungkin bisa-bisa aja sih kalau mau dicoba, nanti disandingkan dengan teori gitu bisa. Tapi kalau 2015 itu kan berarti udah lebih 10 tahun ya. 11 tahun. Ya mungkin kalau masih Ya, 2020 mungkin ya. Ke 2015 ya ya, mungkin nanti kurang ini ya. Ini tapi tergantung fenomenanya juga sih ya kita ini kan tidak tahu ya. fenomena apa. Jadi mungkin baiknya yang fenomena yang sedang masih ada gitu. Oke, Pak Oke, Agung. terima kasih Bu Dian, luar biasa. Baik, Bapak Ibu ini di penghujung acara mungkin saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum presensi silakan presensi dan itu ada opsional untuk Bapak Ibu jika membutuhkan sertifikat silakan diisi presensinya. Yang kedua, kita akan bertemu lagi nanti di pelatihan penulisan artikel kualitatif ya. Semoga Bapak Ibu yang tertarik di kualitatif, kita akan bisa lebih intens belajar dengan Bu Dian. Untuk hal-hal lain nanti akan kita share di grup WhatsApp Tiglo. Baik, terima kasih kepada Bu Dian atas peluangan waktunya luar biasa Bu. Saya juga di sini merasa perjuangan Ibu wah berbagi ini luar biasa. Saya mohon maaf kepada Bu Dian telah banyak merepotkan waktu. Dan terima kasih sekali kepada Bu Dian dan seluruh teman-teman yang hadir. Saya mewakili tim Tiglo ada Mas Agus, Mas Marwan, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ketika banyak hal di acara ini mungkin yang belum bisa sesuai, belum bisa durasinya lama. Tapi insya Allah kita akan lanjut durasi lama dan intens nanti di sesi pelatihan ya Bapak Ibu sehingga kita bisa punya satu artikel kualitatif. Baik, terima kasih atas semua perhatiannya. Nanti rekaman akan kita sharekan di YouTube Tiglo dan kita share linknya. Terima kasih, Bu Dian. Ini Ya, sama Pak Agung ya. oke. Kata orang kan kalau makin dibagi makin banyak kan. Nah, jadi harapannya seperti itu ya. Makin sering kita bagi Ya, sharing pengalaman, betul. semoga tambah berkah gitu ya. Iya, terima kasih Pak Berkah. Sehat selalu untuk baby dan anaknya Oke. tadi. Itu Semoga cepat babynya ya. sembuh. Tuh. Oh, Masya Allah sambil digendong tuh Bapak Ibu. Wah, luar Oh biasa. iya. Ya, ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izin untuk sertifikat bagi pemesan akan kita bagikan di tanggal 14 ya. Karena kami sedang tur di Jawa Timur dan Bali. Sehingga kami baru bisa ready tanggal 14 sertifikat baru-baru bisa kami kirim dan bagikan. Terima kasih atas semua waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.